kasih Prof. Laksono. Prof. Akmal dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami masuk ke dalam bahan berikutnya mengenai sistematika pedoman pencegahan fraud. Nanti akan dilanjutkan oleh Prof. Laksono untuk siapa saja yang berperan dalam kegiatan ini, dan kemudian nanti akan juga diakhiri dengan diskusi dengan 7 rumah sakit mengenai kegiatan-kegiatan anti fraud. Baik, Bapak Ibu, ini adalah isi dari buku pedoman yang nanti akan dihasilkan sebagai dasar dari penyusunan regulasi. Jadi bab pertama sampai bab ketiga itu mengenai naskah akademik atau literatur review yang terkait dengan fraud dan juga upaya pencegahan dan penindakannya. Kemudian yang bab keempat itu yang konkretnya yang kami usulkan. Bab 1 sampai bab 3 itu berasal dari telaah baik dari referensi dari negara-negara lain yang sudah maju program pencegahan dan penindakan fraudnya maupun dari regulasi yang saat ini kita miliki. Jadi kita lihat yang pertama adalah pendahuluan, kemudian nanti di bab 2 ada fraud dalam sektor kesehatan. Ini secara detail akan dibahas. Kemudian yang bab 3 itu adalah aspek-aspek yang terkait dengan fraud, termasuk tadi yang sudah disampaikan Prof. Laksono adalah daftar tindakan yang saat ini kami identifikasi ada 15 tindakan. Kemudian juga beberapa aspek yang mendasari timbulnya fraud, ya, termasuk tadi persepsi bahwa tarif linasi bijis rendah, padahal belum tentu seperti itu. Kemudian juga usulan berbagai macam aspek pencegahan, deteksi, dan penindakan. Jadi nanti ada 3 komponen utama, pencegahan, deteksi, dan penindakan. Kemudian nanti akan ditutup dengan bab 4 yang terkait dengan pedoman bagi rumah sakit dan regulator. Jadi tadi peran dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas, kemudian juga BPJS, itu juga akan kita usulkan meskipun buku ini adalah buku untuk pedoman pencegahan di level rumah sakit. Slide berikutnya, kita masuk ke pendahuluan berikutnya, tapi sudah kita bahas tadi pengertian fraud. Berikutnya, di bab kedua ini adalah fraud dalam sektor kesehatan. Slide berikutnya, nanti kita identifikasi berbagai macam peran dari beberapa pihak dalam kegiatan pencegahan, deteksi, dan juga penindakan fraud. Slide berikutnya. Nah, ini yang sering menjadi alasan bagi rumah sakit bahwa ternyata rumah sakit juga mengatakan bahwa sebaiknya yang diintervensi jangan rumah sakit, tapi BPJS-nya juga, termasuk juga puskesmasnya, termasuk juga peserta BPJS-nya. Nah, jadi selalu ada berkilah bahwa jangan kita saja yang dijadikan objek untuk pencegahan fraud begitu. Nah, di sini kami sajikan bahwa betul bahwa yang bisa terlibat fraud itu banyak pihak, tetapi kita juga harus paham bahwa banyak regulator yang berperan. Yang pertama dari Kementerian Kesehatan, juga dari pihak pembayar. Berikutnya dari rumah sakit, ini rumah sakitnya dari provider layanan kesehatan itu bisa dari rumah sakit, dokter praktek mandiri atau dokter layanan primer, misalnya dari perawat, dari farmasi. Pasiennya juga bisa seperti itu, misalnya menggunakan kartu keluarganya misalnya. Kemudian dari supplier, misalnya supplier obat yang mengatakan bahwa obatnya punya efek tertentu padahal belum terbukti. Nah, kemudian berikutnya aktor yang lain adalah aktor penegak hukumnya. Penegak hukumnya bisa bermacam-macam, bisa kejaksaan, bisa polisi, bisa KPK di Indonesia. Tapi kalau kita belajar dari luar negeri seperti di Amerika bisa FBI juga sebagai penginvestigasi, ya, meskipun nanti yang menindak adalah tetap di Kementerian Kehakiman. Bab berikutnya, ini adalah aspek-aspek yang terkait dengan fraud dalam jaminan kesehatan nasional. Di sini kami sajikan bahwa ada beberapa macam bentuk-bentuk fraud, ya, di sektor kesehatan, termasuk tadi di pelayanan primer, termasuk di puskesmas yang terkait dengan dana kapitasinya, di rumah sakit, di industri obat juga seperti itu. Di lembaga keuangannya juga bisa, jadi BPJS juga bisa melakukan fraud, ya. Kemudian juga di level masyarakat atau di level pasien. Nah, berikutnya tadi yang sudah disampaikan, kami mengidentifikasi ada 15 jenis fraud, ini berdasarkan dari NCHAA, tapi nanti yang di sesi ketiga nanti akan dibahas apakah ke-15 jenis ini ada di Indonesia, dan kalau ada, mana yang potensinya paling besar. Nanti kalau sudah dirumuskan, maka nanti akan masuk ke dalam buku draft pedoman pencegahan fraud. Jadi Bapak Ibu,
kegiatan pelatihan dan sosialisasi fraud itu juga kami gunakan untuk memberikan masukan pada penyusunan pedoman pencegahan fraud. Jadi kegiatan di sini saling berbagi antara pelatihan dan penyusunan pedoman. Berikutnya nomor 8, kemudian berikutnya ini tadi sudah dibahas, terus berikutnya. Nah, nanti setelah sesi ini nanti akan dibahas untuk identifikasi di masing-masing rumah sakit. Berikutnya. Nah, kemudian dalam bab 3 ini juga kami tekankan mengenai besarnya dampak fraud dalam sistem kesehatan. Di sini Prof. Larsono selalu menekankan bahwa dampaknya cukup luar biasa karena bisa menyedot dana justru dari daerah yang kekurangan dana kepada daerah yang maju, yang misalnya sering dicontohkan misalnya dana yang ada di Provinsi NTT itu justru terserap untuk pembiayaan kesehatan di Jawa, di Pulau Jawa. Baik, berikutnya saya kembalikan ke Prof. Laksono untuk mengidentifikasi institusi dan peran masing-masing dari masing-masing institusi.